Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program Renungan Malam GKJ Semarang Timur. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Sampai saat ini kami akan beristirahat. Namun sebelumnya kami akan mendengarkan sapaan-Mu melalui firman Tuhan yang akan bersama-sama kami dengarkan, kami renungkan, kami perhatikan, agar firman-Mu dapat betul-betul menuntun langkah hidup kami, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa ini, hanya dalam nama kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan malam hari ini diambil dari Ibrani, pasalnya yang 9, ayat 1-12. Ibrani pasal 9 ayat 1-12, namun saya akan membaca ayat yang ke-11 dan 12 saja. Bapak Ibu Saudara dapat membaca secara lengkap nanti dari ayatnya yang pertama. Ibrani 9 ayat 11-12, demikian firman Tuhan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Demikian bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, seringkali kita membaca spanduk penawaran atau iklan dengan kalimat dijual cepat tanpa perantara. Biasanya kita jumpai dalam penawaran jual beli tanah, jual beli rumah, ataupun mobil. Kalimat tanpa perantara ini cukup menjadi daya tarik yang menarik minat pembeli. Karena dengan tanpa perantara atau istilahnya tanpa makelar atau tanpa calo, akan ada keuntungan-keuntungan tersendiri. Di antaranya proses negosiasi dan transaksi lebih bersifat langsung. Artinya penjual dan akan bertemu secara langsung dengan calon pembeli tanpa melibatkan pihak lain atau pihak ketiga. Keuntungan kedua, pertemuan yang bersifat langsung akan membuat komunikasi berjalan lebih lancar dan mengurangi kemungkinan salah persepsi atau miskomunikasi di antara kedua belah pihak. Keuntungan berikutnya tentu adalah harga menjadi lebih murah bila dibandingkan dengan menggunakan perantara. Karena tanpa perantara otomatis juga akan mengurangi biaya jasa atau fee untuk perantara yang biasanya disediakan. Bicara soal perantara ini, di zaman Perjanjian Lama, untuk menerima pendamaian dari Tuhan atas dosa-dosa dan pelanggarannya, orang-orang tidak bisa melakukannya secara langsung, tetapi harus melalui perantara seorang imam besar. Imam besar inilah yang akan mempersembahkan korban dari orang-orang yang mengakui dan menyesali dosa-dosanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Di ayat 1-10 dari Ibrani pasal 9 ini dijelaskan bahwa di dalam bait suci ada tempat yang disebut tempat yang kudus dan tempat yang maha kudus. Keduanya dipisahkan oleh tirai atau tabir bait suci. Tabir bait suci ini dalam Keluaran 26 ayat 36 terbuat dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Di tempat maha kudus ini hanya imam besar yang boleh masuk ke sana untuk mempersembahkan korban. Di ayat 7 dari Ibrani pasal 9 dituliskan, tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Harus dengan darah yang ia persembahkan karena pelanggaran dirinya sendiri, baru kemudian persembahan karena pelanggaran umatnya.
Jadi umat Tuhan menggunakan imam besar ini sebagai perantara antara dirinya dengan Tuhan. Itulah yang berlaku sebelum peristiwa Golgota mengubahnya. Setelah kematian Tuhan Yesus di kayu salib, tabir bait suci itu terbelah. Matius 27 ayat 50-51 menuliskan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Terbelah duanya tabir bait suci dari atas sampai ke bawah. Ini menandakan bahwa jalan menuju atau kepada Allah telah terbuka dengan kematian Yesus. Jalan yang dahulu terhalang oleh tabir itu sekarang tak lagi terhalang. Pembatas ruang di bait suci sebagai tempat yang maha kudus tak ada lagi. Sekaligus menandai bahwa pengorbanannya dengan darah yang tercurah telah menjadi penebusan yang tuntas, yang sempurna atas berbagai pelanggaran dan dosa-dosa manusia. Dahulu dosa-dosa menghalangi manusia untuk datang kepada Allah dan harus melalui perantara imam besar. Sekarang Yesus, sang imam besar sejati, telah masuk ke tempat yang maha kudus itu untuk mempersembahkan dirinya. Allah telah meruntuhkan tembok penghalang untuk orang-orang datang kepadanya melalui kematian anaknya di atas kayu salib. Inilah periode baru bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kristus yang membuka dirinya, Kristus yang berkenan ditemui umatnya. Lalu bagaimana sikap kita dengan akses langsung kepada Allah ini? Bagaimana sikap kita terhadap Allah yang dekat ini? Apakah kita akan berpikir, wah sekarang kalau mohon pengampunan dosa bisa langsung datang kepada Tuhan. Sekarang tidak harus melalui imam besar. Sekarang tidak harus membawa korban bakaran yang tak bercacat dan tak bercela. Sekarang lebih simpel, tidak ribet. Maka sekarang tidak perlu pikir panjang kalau misalnya harus berbuat dosa, kalau mau berbuat dosa. Toh nanti kita bisa minta ampun kepada Tuhan, tinggal berdoa, tinggal minta ampun, beres. Apakah seperti itu? Dengan bersikap seperti itu, artinya kita menganggap murahan atas karya dan pengorbanan Kristus. Kristus memang murah hati, tapi bukan murahan. Sikap kita yang menggampangkan itulah yang membuatnya jadi murahan. Betul, kita menerima anugerah dari Tuhan secara gratis, diberikan secara cuma-cuma. Kita pun menerimanya secara cuma-cuma. Tetapi kita juga harus mengerti, Kristus menebus kita tidak dengan barang yang murahan. Dia membayarnya dengan barang yang mahal, sangat mahal malahan, yaitu darahnya sendiri. Mengapa mahal? Karena darahnya adalah darah yang kudus, yang sempurna, yang tak bercacat celah. Dosa sama sekali tidak ada padanya. Satu-satunya darah yang bisa digunakan sebagai korban tebusan, ya cuma darah Kristus. Disitulah mahalnya karena langka. Tak ada darah lain di dunia ini yang bisa dan layak digunakan untuk menebus umat manusia selain daripada darah Kristus. Karena tidak ada lagi manusia yang benar di muka bumi. Kalau kita menyadari betapa mahalnya, betapa mahal harga tebusan kita, pastilah kita tidak akan hidup secara sembarangan. Dengan berulang kali melakukan perbuatan dosa, kita tidak akan dengan gampangnya berbuat dosa atau memutuskan berbuat dosa, seberapapun mudahnya kita minta ampun kepada Tuhan. Kemurahan Tuhan bukan untuk disalahgunakan, bukan untuk dipermainkan. Marilah kita menghormati kemurahan Allah, menghormati kebaikan Allah, menghormati pengorbanan Kristus, menghormati Allah sendiri dengan menata diri, menata hidup kita untuk hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas siraman rohani firman-Mu yang boleh bersama-sama kami dengar, kami renungkan.
Kami bersyukur kami memiliki Allah yang membuka diri, bukan Allah yang menutup diri, Allah yang mengampuni setiap kami berseru atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami dan memberikan ampunan kepada kami. Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan. Namun kami juga mohon kepadamu Tuhan, ajar kami untuk senantiasa menghormati apa yang telah Tuhan perbuat untuk diri kami, menghormati kebaikan Tuhan kepada setiap kami dengan kami melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kamilah berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.